amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, sahabat dai dan daiyah yang saya banggakan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Fakhrizal Anas, cowok manis asal Pulau Madura, tentunya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita telah bersama bahwasanya kita diberi satu gambaran yang sangat jelas, informasi yang sangat terang tak terbantahkan, bahwa dulu di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan, penuh dengan suasana yang menggelisahkan, kriminalitas yang tinggi, norma-norma yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tingkat kebodohan yang sangat meluas, bahkan dikenal dengan nama jahiliyah. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan ini mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul produktivitas Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman. Hadirin yang saya banggakan, dewasa ini dapat kita ketahui bersama bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan berbagai konflik yang tak kunjung reda, dan penuh dengan guncangan teknologi yang sangat berbahaya. Betul apa betul? Maka tak jarang kita banyak menemukan orang-orang yang sudah mulai tak peduli terhadap agama, menganggap Al-Quran telah punah dan tak ada gunanya. Bahkan Al-Quran dianggap sebagai lembaran kertas yang penuh dengan khayalan belaka. Bukan hanya itu, pada tanggal 30 Juli 2023 yang lalu, Al-Quran diinjak-injak dan dibakar oleh warga Swedia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpahaman mereka terhadap eksistensi yang ada dari Al-Quran. Padahal jika diteliti lebih dalam, maka kita akan menemukan jawaban bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh dengan keilmuan-keilmuan yang relevan dari awal Islam hingga zaman sekarang. Terbukti banyak penemuan-penemuan ilmiah yang sebenarnya telah tersusun rapi di dalam Al-Quran, seperti penemuan api di dasar laut, sungai di dasar laut, sidik jari manusia, bahkan ledakan besar yang kita kenal sebagai Big Bang. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas Al-Quran masih terus berjalan. Al-Quran bukan hanya berlaku di zaman-zaman tertentu, melainkan Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Al-Quran akan selalu benar kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya itu hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna dalam segala isi yang dikandungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-ayah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut diakhiri dengan kata hudan lil muttaqin, yang mana dalam ilmu balaghah termasuk majaz mursal atau majaz aqli, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah penyebab datangnya hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsirul Munir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan 3 hal. Ada berapa hadirin? Betul, ada 3. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang sempurna dalam segala isi yang dikandungnya. Yang kedua, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya dia benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Al-Quran adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang bertakwa.
Jika ingin berdagang, baca Al-Quran. Jika ingin berpolitik, baca Al-Quran. Jika ingin kaya raya, baca Al-Quran. Jika ingin sukses dunia sampai akhirat, baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Dan barang siapa yang membacanya, kelak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya banggakan, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada era modern saat ini yang ditandai oleh maraknya teknologi, jangan sampai kita lalai dalam mengaji, mengamalkan dan mentadabburi Al-Quran ini, sehingga kelak kita bisa masuk ke surganya Allah bersama para nabi. Zaman boleh berkembang, tapi cinta kita pada Al-Quran tidak boleh tumbang. Jadilah pemuda akhir zaman yang pecandu, pecinta dan perindu. Cinta pacar, bukan rindu mantan, apalagi pecandu, pecinta dan perindu Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hari panas membelah sawah, hutan rimba tempat si rusa. Mohon maaf jika ada yang salah, namanya juga manusia. Billahi fi sabilil haq, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu